Om Swastiastu, selamat pagi anak-anak. Semoga hari ini hari yang menyenangkan, hari yang luar biasa. Kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang apapun. Ingat, tetap jaga prokes ya. Hari ini kita akan belajar tentang gelombang. Ya, selamat datang. Apakah kalian bersemangat mengikuti sesi belajar seru? Yuk, kita mulai. Pembelajaran hari ini, indikator pencapaian kompetensinya adalah yang pertama, mengidentifikasi gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Yang kedua, menghitung panjang gelombang. Yang ketiga, menghitung cepat lambat gelombang. Gelombang merupakan getaran yang merambat. Gelombang adalah salah satu konsep fisika yang penting untuk dipelajari karena banyak sekali gejala alam yang menggunakan prinsip gelombang. Menurut arah rambatannya, ya, gelombang dibedakan menjadi dua, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Yang pertama kita bahas gelombang transversal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah getar partikel medium perantaranya tegak lurus terhadap arah gelombangnya. Panjang satu gelombang dinyatakan dalam satu bukit dan satu lembah. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari yaitu pada gelombang cahaya, gelombang pada tali, dan gelombang pada permukaan air. Perhatikan gambarnya ya anak-anak, ini adalah gelombang transversal. Gelombang terdiri dari satu bukit dan satu lembah ya. Bukit yang melengkung ke atas, sedangkan lembahnya itu yang melengkung di bawah. Kita lanjut ke gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal merupakan gelombang yang arah getar partikel medium perantaranya sejajar atau berhimpit dengan arah rambatannya. Perhitungan panjang satu gelombang longitudinal dinyatakan dalam satu rapatan dan satu renggangan. Penerapan gelombang longitudinal ini dalam kehidupan sehari-hari yaitu pada gelombang suara, gelombang plasma, dan gelombang Slinky atau pegas. Perhatikan gambarnya. Perhatikan gambar gelombang longitudinal yaitu satu gelombang terdiri dari satu rapatan dan satu renggang. Kita lanjut dengan cara menghitung cepat lambat gelombang. Secara matematika, cepat lambat gelombang dapat dirumuskan menjadi P sama dengan S per T, di mana P sama dengan kecepatan, satuannya meter per sekon, S sama dengan jarak, satuannya meter, T satuannya waktu, sekon ya. T itu waktu, satuannya sekon. Atau dapat dicari dengan P sama dengan lambda per T atau P sama dengan lambda dikali F, di mana lambda itu adalah panjang gelombang, satuannya meter, F frekuensi, satuannya hertz, T periode, satuannya sekon. Nah, anak-anak perhatikan contoh soal. Perhatikan gambar berikut. Ya. Yang nomor A ditanyakan berapa jumlah gelombang pada gambar di atas. Perhatikan jumlah gelombang. Ya. Satu gelombang itu terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Ya. Kalau ini terdiri dari dua bukit dan satu lembah. Berarti dari A ke B itu setengah gelombang, B ke C setengah gelombang, C ke D setengah gelombang. Berarti jumlah gelombang pada gambar di sini adalah 1,5 gelombang. Ya, ini jawabannya begini ya. A ke B 0,5 gelombang, B ke C 0,5 gelombang, C ke D 0,5 gelombang. Jadi N atau banyaknya gelombang adalah 0,5 ditambah 0,5 ditambah 0,5 sama dengan 1,5 gelombang. Ya. Kemudian yang kedua, tentukan amplitudo gelombang. Ya. Tentukan amplitudo gelombang. Perhatikan gambar. Yang dimaksud ke amplitudo adalah simpangan terjauh dari gelombang. Di sini adalah amplitudonya adalah E, F, dan G. Titik E, titik F, dan titik G. Jadi
amplitudo dari gelombang tersebut adalah 2 cm atau simpangan terjauhnya adalah 2 cm. Kemudian yang C, tentukan periode gelombang ya. Nah, periode gelombang di sini ada waktunya ya. Perhatikan lagi, waktunya adalah 2,25 detik. Jumlah gelombangnya tadi 1,5 gelombang. Jadi T sama dengan T kecil per N ya. Sama dengan 2,25 dibagi 1,5. Hasilnya adalah 1,5 sekon. Itu ya. Kemudian lanjut yang ke D. Yang D ditanyakan adalah cepat ramad gelombang. Tadi diketahui di depan S sama dengan 30 cm. Karena satuannya meter jadi diubah menjadi 0,3 meter. Ya, didispensikan ke meter jadi dibagi 100 jadinya 0,3 meter. T sama dengan 2,25 sekon. Ditanyakan P atau cepat ramad gelombang. Dijawab P sama dengan S per T. P sama dengan 0,3 meter dibagi 2,25 sekon sama dengan 0,13 meter per sekon. Ya, itu yang nomor I. Kemudian yang nomor F itu yang ditanyakan ya, yang nomor F ditanyakan itu adalah saat berapakah N saat T 2 menit ya. Ini jadi N-nya adalah 80 ya. Kita pakai rumus perbandingan N1 per NT1 sama dengan N2 per T2 ya. 1,5 per 2,25 sama dengan N2 per 120. Jadi jawabannya N2 sama dengan 80 ya. Untuk lebih memahaminya ya, Ibu berikan latihan soal. Silakan dikerjakan di classroom ya. Selamat bekerja anak-anak. Ibu akhiri dengan Pramu Santi Om, Santi 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 Om.